Warga Desa Watukebo, Kecamatan Blimbing Sari, Banyuwangi Tengah dilanda keresahan setelah tanah pemakaman di tempat pemakaman umum Dusun Kerajaan diklaim dan dikuasai oleh salah satu yayasan pendidikan di wilayah tersebut. Lantaran tidak ada titik temu, akhirnya permasalahan ini dibahas dalam rapat dengar pendapat di DPRD Banyuwangi pada Selasa kemarin. Mediasi tersebut dipimpin oleh Ketua Komisi 1 Marifatul Kamila dan diikuti oleh sejumlah warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Watukebo Bersatu, Kepala Desa, Camat Blimbing Sari, ATR BPN, sejumlah OPD, Kemenak, serta Yayasan Pendidikan Islam dan Sosial Darul Aitam Al-Aziz sebagai pemegang sertifikat wakaf yang kini dipersoalkan. Mediasi yang dilakukan kurang lebih selama 2 jam itu sempat panas hingga selesai rapat mediasi tersebut masih buntu dan belum ada kejelasan terkait tanah makam tersebut. Ketua Komisi 1 Marifatul Kamila mengatakan karena dianggap buntu, ia pun merekomendasikan untuk dilakukan mediasi lagi di Desa Watukebo dan waktunya menunggu dari camat. Bila mediasi lanjutan tidak dilakukan, rekomendasi dari Komisi 1 adalah peninjauan kembali sertifikat wakaf atas nama Yayasan Pendidikan Islam dan Sosial Darul Aitam Al-Aziz yang dipersoalkan tersebut. Dari hasil mediasi, Rifa perlahan mulai bisa merunut akar persoalan sengketa tanah makam itu. Berdasarkan data yang diterimanya dari kepala desa, tanah tersebut memang adalah tanah makam. Hal itu diperkuat dengan data pada buku kerawangan desa. Hal yang menjadi persoalan, tanah makam itu mendadak diklaim atas nama perseorangan yang kemudian bertindak mewakafkan tanah makam itu hingga terbit sertifikat. Namun berdasarkan data yang ada, tanah itu jelas tanah desa dan di sini ada hal janggal dalam proses sertifikasi yang perlu diusut. Soalnya waktu audiensi itu yang banyak menguasai percakapan adalah Pak Harudin kebetulan di Kemenak itu. Jadi saya izin bertanya ke BPN, apakah tata cara pendaftaran tanah wakaf di Kementerian ATR BPN yang bersandar pada Permen 2 2017 tentang tata cara pendaftaran tanah wakaf, Bapak ngambilnya asalnya dari mana? Tanah negara kah? Atau pasal 7 tanah hak milik atau tanah adat? Mohon dijelaskan. Itu adalah tanah makam, yang itu adalah data dari BPN. Maka yang sekarang ini karena itu adalah di Karawangan ada centangnya itu, maka itu adalah tanah makam Desa Watukebo. Bukan tanah pribadi, Bu? Ya itu tidak ada. Kemudian tiba-tiba mohon maaf almarhum Pak Haji Basir ya kan, yang dulu awalnya menempati hanya 5x5 hanya karena di awal dari cerita hanya bisa berteduh sampai sekarang memiliki bahkan mungkin kadang tukar guling kan. Kenapa jadi dia yang bisa memiliki tanah makam itu kan begitu. Berarti bukan tanah TN atau tanah adat ya? Di PP yang disampaikan oleh Kemenak boleh adalah TN atau tanah adat yang bisa mungkin diwakafkan. Tetapi tadi dijelaskan oleh Bu Kades dan juga Kepala BPN bahwa ada tanda centang di Karawangan itu namanya tanah makam. Untuk proses tanah tukar gulingnya itu nanti bagaimana? Dikembalikan lagi kepada Haji Basir atau bagaimana nantinya? Haji Basir tukar gulingnya itu juga dari mana ya awalnya? Kenapa harus nama Haji Basir ya? Kenapa dia bisa menjadikan wakif ya? Kan begitu. Sementara itu, kuasa hukum Forum Masyarakat Watukebo Abdul Hafidz meminta sertifikat wakaf nomor 00037 tersebut dibatalkan sebab sertifikat tersebut terbit tanpa landasan hukum yang jelas. Atau opsi lainnya adalah sertifikat dialihkan, bukan lagi milik yayasan namun menjadi milik takmir Masjid Watukebo dan dikelola lagi oleh masyarakat. Namun jika masih buntu, ia pun akan membawa persoalan ini ke ranah hukum karena ia menduga ada permainan mafia tanah. Pak Ustadz Nurani ini Perkiraan ini pondok pesantren yayasan mau rapat antara 1 atau 2 hari ke depan. Di situ nanti pertemuan ini tadi disepakati hari Jumat jam 7:30 pagi di Polsek Rogo Satu. Ini menghadirkan sekitar 20 orang menjadi
yayasan atau dari pondok, dari kuasa hukum, dari perwakilan Komite 1, juga nanti dihadirkan Pak Camat, kemudian dari BPN juga dari Kemenang. Kalau forum Watu Kubu Bersatu keinginannya apa sih Pak? Keinginannya yang jelas pembatalan sertifikat. Kalau pengalihan fungsi sebetulnya kalau mau ya bangunan tetap berdiri, cuman paving saja nanti dibongkar. Proses pondok tetap berjalan, cuman sertifikat harus dialihkan, bukan lagi milik yayasan, tetapi dialihkan ke takmir masjid Rinto Watu Kubu. Ini ditunggu hasilnya nanti bisa hadir. Tapi kalau tidak, misalkan benar-benar deadlock akan dibawa ke ranah hukum Pak ya? Yang jelas begitu. Kami sepakati baik langkah gugatan di pengadilan negeri ataupun dilapor polisi atau kejaksaan. Tadi Bapak juga menyampaikan ada indikasi keterlibatan mafia hukum, mafia tanah yang gitu Pak. Nanti kita laporkan gitu. Karena yang ngurusin namanya Barudin gitu. Kalau di sertifikat itu luasan tanahnya tidak sama antara PPL pajak atau SPPT dengan sertifikat. SPPT itu sekitar 2.500 sekian, yang di sertifikat itu hanya 1.600-an kalau biasa. Sementara itu, perwakilan Yayasan Ahmad Nurroni Hoirun mengaku memiliki landasan jelas mengapa tanah tersebut terbit sertifikat dan kemudian menjadi milik yayasan. Dalam tahap ini, pihak yayasan mengaku siap mengikuti prosedur yang ada, bahkan ketika harus ke ranah hukum. Sebagai informasi, sengketa tanah pemakaman umum TPU di Dusun Kerajaan Desa Watu Kebo, Kecamatan Blimbing Sari, telah terjadi sejak terbitnya sertifikat wakaf atas nama yayasan pada akhir tahun 2024 lalu. Warga sebagai ahli waris makam protes padahal sejak ratusan tahun tanah itu adalah makam. Bahkan sudah ada ribuan leluhur yang dimakamkan di lokasi tersebut. Kedudukan itu juga diperkuat dengan data kerawangan desa yang berbunyi bila tanah itu adalah tanah makam desa. Dalam buku kerawangan desa, luas tanah makam seharusnya 2.562 meter persegi. Namun dalam sertifikat yang terbit berkurang menjadi 1.649 meter persegi. Oleh karenanya warga menduga ada indikasi perubahan batas dan pemanfaatan tanah yang tidak sah serta keterlibatan mafia dalam proses sertifikasi tersebut. Handoko Kusumo, CTV.